Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa dicurahkan pada kita semua. Wal khusus pada pagi hari ini kita diberikan nikmat yang luar biasa untuk dapat berkumpul kembali bertalabul ilmi bersama Dr. Wahid Rahman dan juga kita hadir dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan sholawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah dan insya Allah kita akan termasuk pengikut beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Baiklah, Bapak, Ibu, jamaah gratis, rekan filah yang dimuliakan Allah. Pekan lalu kita sudah membahas kaidah mensucikan jiwa, yaitu ada dua hal yang sudah kita pelajari, yaitu yang pertama bahwa uh, mensucikan jiwa adalah di tangan Allah. Jadi kita harus banyak memohon untuk dapat mensucikan jiwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, mensucikan jiwa harus sesuai dengan contoh yang telah dicontohkan oleh Nabi kita. Baiklah, itu dua hal yang sudah kita pelajari pekan lalu. Untuk itu, pada pekan ini kita akan membahas kaidah-kaidah yang lain. Sekarang sudah 05.37, untuk itu taklim dan waktu sepenuhnya saya serahkan pada Ustadz Wahid Rahman. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد وبعد. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini Allah masih anugerahkan kita nikmat iman Islam, kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat Agatis yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, kemarin sudah disampaikan dua hal seperti tadi yang disampaikan bahwa hati manusia ini berada dalam kuasa Allah. Karena itu maka tidak ada jalan lain bagi kita untuk membersihkan hati kita kecuali dengan memohon kepada Allah. Seperti yang saya sampaikan doanya kemarin, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa anta maulaha. Ya Allah, anugerahkanlah kepada jiwaku ketakwaan dan bersihkanlah jiwaku. Engkaulah yang maha membersihkan jiwa. Tidak ada yang bisa membersihkan kecuali Engkau ya Allah. Engkaulah penguasa hati kami. Taib yang kedua, kemarin saya sudah sampaikan bahwa tazkiyatun nufus, penyucian jiwa tidak mungkin diraih atau diperoleh kecuali dengan menempuh petunjuk dan jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW. Baik, sekarang bagian yang ketiga, bahwa kaidah membersihkan hati itu wajib bagi seorang hamba untuk mensucikan jiwa itu dengan bersungguh-sungguh. Ya, jadi namanya mujahadah. Jadi wajib bagi seorang hamba untuk
membersihkan jiwa itu dengan bersungguh-sungguh. Ya, karena apapun tanpa kesungguhan tentu tidak akan bisa diperoleh. Ya, manjadda wajada, siapa bersungguh-sungguh maka dia akan mendapati hasilnya. Tanpa ada kesungguhan tidak mungkin kita mendapatkan hasil. Sama dengan kita menuntut ilmu juga demikian. Menuntut ilmu tanpa kesungguhan maka kita tidak akan pernah meraih apa-apa. Sebagaimana dikatakan, la yustata'al ilm birahatil jism. Ilmu itu tidak mungkin diraih dengan cara memanjakan tubuh. Saya ulangi, la yustata'al ilm birahatil jism. Ilmu tidak mungkin diperoleh dengan cara memanjakan tubuh. Ya, maka harus ada kesungguhan apapun itu. Tidak boleh melakukan sesuatu tanpa kesungguhan, maka tentu hasilnya pun tidak akan pernah optimal. Sekali lagi, bahwa untuk membersihkan hati wajib bagi seorang hamba untuk bersungguh-sungguh, ya, berusaha semaksimal mungkin untuk membersihkan hati dari berbagai macam kotoran-kotoran hati yang merusaknya, ya. Seseorang tidak mungkin, ya, atau seseorang tidak boleh menganggap dirinya itu bersih, atau bahasanya sok suci lah. Orang kalau sudah menganggap dirinya bersih, maka dia tidak akan ada kesungguhan untuk membersihkan hati. Orang membersihkan hati itu karena merasa dirinya kotor. Selama orang menganggap dirinya bersih, maka dia tidak akan pernah bisa membersihkan hatinya. Karena itu ada satu syair indah, ya, yang ini memicu diri kita untuk membersihkan hati dengan sungguh-sungguh. Apa itu? Wa umri naqisun fi kulli yaumin wa danbi zaidun kaifa ihtimali. Umur kita ini makin hari makin berkurang. Artinya waktu kita makin sempit. Ya. Kesempatan hidup kita makin sedikit. Wadan biza itun kaifa ihtimal. Sedangkan dosa atau kotoran hati itu makin hari makin bertambah. Lalu bagaimana dia mengembannya kelak di hadapan Allah? Nah, oleh karenanya lah bahwa eh, orang yang merasa bahwa waktu ini makin sempit, ya, dan merasa dirinya kotor, maka dia akan ada kesungguhan, ya, untuk datang kepada Allah membersihkan jiwanya. Tidak demikian dengan orang yang merasa dirinya bersih. Bahasanya tadi bahasa kasar saya sok suci. Orang yang merasa dirinya bersih tidak akan mengantarkan dirinya untuk datang kepada Allah membersihkan jiwanya karena sudah merasa dirinya bersih. Coba renungkan beberapa ayat misalnya di dalam Al-Quran. Yang pertama surat keempat, ya, surat An-Nisa ayat ke-49. Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wa la yudhlamuna fatila. Enggak. Bismillah minasyaitonirrajim. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci, orang Yahudi dan Nasrani? Sebenarnya Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki, dan mereka tidak disolimi sedikit pun. Alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum. Tidaklah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci, dirinya bersih, ya. Maka orang-orang yang menganggap dirinya bersih, dirinya suci, dia tidak mungkin ada kemauan untuk membersihkan dirinya karena sudah menganggap dirinya bersih. Karenanya lah sahabat-sahabat agatis, ya, yang semoga Allah senantiasa merahmati. Ayo merasa diri kita ini banyak kotoran. Ayo merasa diri kita banyak salah. Ayo merasa diri kita banyak dosa. Inilah yang akan memicu dan melecut kita untuk datang bersungguh-sungguh membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita tanpa merasa kotor. Kita tidak akan pernah untuk membersihkannya. Apalagi kita sudah merasa bersih seperti orang Yahudi, orang Nasrani, merasa dirinya bersih dari kotoran. Sehingga bagaimana orang yang merasa dirinya bersih untuk membersihkannya? Maka dia sudah merasa tidak perlu karena merasa dirinya bersih. Dan perkara-perkara seperti ini nih, orang merasa ini, merasa lebih, merasa bersih, ini akan sangat berbahaya. Ya. Ada satu hal indah itu.
ada ungkapan seorang ulama namanya Ibrahim bin Adham. Beliau tuh mengatakan begini, Ra'aitu dzunuba tumitul qulub. Aku menyaksikan perbuatan dosa itu mematikan hati. Waqad yurithud idmanuha, dan terus-menerus melakukan perbuatan dosa itu akan melakukan pelakunya itu hina. Jadi dosa ini yang sesungguhnya membuat apa namanya kotoran-kotoran dalam hati kita itu menumpuk, ya. Dan kita harus merasa itu, ya. Tanpa kita merasa itu, maka kita akan selalu merasa diri kita bersih. Dan akibatnya apa? Akibatnya kita tidak mau datang kepada Allah untuk membersihkan jiwa kita. Oleh karenanya kita sudah merasa bersih. Saya ingin membacakan satu hadis, ya. Kotoran itu tidak datang sekaligus, ya. Kotoran itu datang sehelai, sehelai, sedikit, dan lama-lama akan mengotori hati kita. Ada satu hadis, ini mohon maaf ya, saya agak lupa hadis nih, jadi saya coba ulang. Bunyinya begini awalnya tuh. Tu'radul fitan alal qulubi ka'irdil hasiri udan udan. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radul fitan alal qulub ka'irdil hasiri udan udan. Bahwa dosa itu masuk ke dalam jiwa manusia itu seperti dianyamnya sebuah tikar. Maksudnya apa? Udan-udan. Udan-udan itu sehelai demi sehelai. Sehelai demi sehelai. Dan terus-menerus melakukannya, maka menjadikan hati itu kotor. Nah, akibatnya apa yang terjadi? Ketika hati itu sudah kotor, ya, kata Rasulullah SAW, akan terjadi 4 kerugian. Ya, saya ulangi ya, pelan-pelan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Kata Nabi, tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'irdil hasiri udan-udan. Jadi musibah atau masuknya dosa ke dalam hati manusia itu seperti dianyamnya tikar. Udan-udan, sehelai demi sehelai. Fa ayyu qalbin asyarabuha nakatat fihi nuqtatun sauda'u. Ya. Hati mana saja yang menerima terus-menerus dosa itu masuk, akan tertitiklah padanya setitik noda hitam. Ya. Wa ayyu qalbin ankaraha nakatat fihi nuqtatun bayda. Hati manapun yang menolak dosa itu masuk ke dalam hatinya, akan tertitik padanya setitik cahaya putih. Ya. Kemudian hatta ta'uda al-qulub 'ala al-qalbain, sampai hati itu kemudian terbagi menjadi 2. Qalbu aswadi, ya, marba'i. Yang pertama adalah hati yang hitam, kelam, ya. Dikatakan qalbi aswadi marba, ya, yaitu hati yang hitam kelam. Maka itu diumpamakan oleh Rasulullah kalkuzi mujakhian, seperti gayung terbalik, ya, seperti gayung terbalik. Apa maksudnya? Gayung terbalik itu adalah fungsinya sebenarnya gayung menciduk air dan menyimpan air. Tapi karena dia terbalik, tidak bisa menciduk air, tidak bisa menyimpan air. Artinya hati kalau sudah hitam, itu agak sulit memang bisa menerima kebenaran dan menyimpannya kebenaran itu dalam hatinya. Saya ulangi, orang kalau hatinya sudah hitam, kotor, agak sulit bisa menerima kebenaran, apalagi sampai menyimpan kebenaran. Makanya ada seorang ulama berkata, min alamati sawadil qalbi, di antara tanda hati itu kalau sudah hitam, itu ada 3 kata beliau. Yang pertama, alla yajida lidzunubi mafza'an. Tidak ada rasa ketakutan, rasa khawatir dalam melakukan perbuatan dosa. Tidak takut, tidak khawatir dalam melakukan perbuatan dosa.
Itu orang kalau hatinya sudah hitam. Padahal sebenarnya kata Rasulullah SAW berdasarkan hadis dari sahabat Nawas bin Sam'an, satu ketika beliau tanya kepada Rasulullah, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal itham. Saya pernah bertanya kepada Rasulullah tentang apa itu kebaikan dan apa itu dosa. Ternyata jawaban Rasulullah SAW ketika beliau ditanya tentang dosa, Mahaka fi nafsika wa karihta ayyattali alaihin nas. Dosa itu sesuatu yang membuat hatimu tuh tidak tenang. Dosa itu adalah sesuatu yang membuat hatimu gelisah. Kenapa dia gelisah dan tidak tenang? Karena dia khawatir, takut. Ya, berbeda dengan orang yang apa namanya hatinya sudah hitam. Dia tidak akan ada rasa khawatir, rasa takut dalam berbuat dosa itu tidak ada. Makanya dikatakan oleh seorang ulama bahwa kalau ini bahkan Ibnu Mas'ud yang berkata, wa innal fajir, orang-orang pendosa itu yara dunubahu kadubabin marra ala anfi. Orang itu yang kalau sudah biasa melakukan perbuatan dosa, kotoran-kotoran hati itu, dia menganggap dosa itu seperti nyamuk yang lewat di depan hidungnya. Ya, sepele saja begitu. Padahal kata Ibnu Mas'ud, innal mu'mina, orang mukmin yang sejati itu, yara dunubahu, dia memandang dosanya itu, ka'annahu qa'idun tahta jabalin, laksana dia duduk di bawah gunung yang besar, yakhafu ayyaq alaih. Lalu kemudian dia takut betul gunung itu akan roboh menimpa dirinya. Nah, begitu rasa khawatir dan takutnya orang mukmin berbuat dosa. Dia menganggap dirinya seperti duduk di bawah gunung yang besar, lalu dia khawatir gunung itu akan menimpa dirinya. Sementara orang-orang yang sudah terlalu banyak berbuat dosa, dia menganggap dosa itu seperti nyamuk yang lewat di depan hidung. Nah, ini persoalan yang terjadi. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah, sahabat-sahabat yang saya cintai karena Allah, tadi saya sudah katakan bahwa kata Nabi bahwa hati kalau sudah kotor, ya, yang masuknya itu adalah seperti dianyamnya tikar. Kalau hati sudah kotor tadi akan menjadi seperti, mohon maaf, gayung yang terbalik. Sulit bisa menerima kebenaran dan sulit bisa menyimpan kebenaran. Ya. Yang dikatakan itu dalam satu ungkapan ulama dari tiga itu adalah walalil mau'idati manja'an. Setiap nasihat yang masuk ke dalam dirinya itu tidak akan ada pengaruh. Tidak akan ada pengaruh. Kalau bahasa orang kita itu gimana ya, Pak Sikit? Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ya, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ya, tidak. Karena ilmu itu, apa kebenaran itu tidak diserap oleh akal, tapi diserapnya oleh hati. Nah, sementara kalau hatinya sudah kotor, ia seperti gayung terbalik. Tidak bisa menerima dan tidak bisa menyimpannya. Baik, kemudian yang kedua dikatakan, kalau sudah hitam nanti la yungkiru munkaran. La ya'rifu ma'rufan. Dia sulit sekali bisa menerima kebenaran. Sulit sekali, eh, apa namanya, tidak bisa mengenal kebaikan. Jadi orang kalau sudah kotor nanti sulit mengenal kebaikan itu. Bahkan kebaikan dicemooh, kebaikan dicela, kebaikan dihina. Itu terjadi kenapa? Karena hatinya kotor. Maka kalau kita lihat dalam kehidupan kita ini, betapa banyak orang kok mencemooh kebaikan. Betapa banyak orang kok mencela kebaikan. Sementara keburukan dibela habis-habisan. Itu terjadi karena hatinya kotor. Karena hati yang kotor itu kata Rasulullah, la ya'rifu ma'rufan. Sulit dia mengenal kebaikan. Sekaligus wala yungkiru mungkaran. Dia tidak akan pernah bisa untuk bisa menolak kemungkaran. Sulit betul menerima kemungkaran itu. Menolak kemungkaran. Selalu bermesraan dengan kemungkaran, selalu bergandengan dengan kemungkaran, selalu mengatakan iya terhadap kemungkaran. Nah, kalau ada orang semacam ini, kita tidak usah kaget. Orang tuh kok asik betul ya dengan kemungkaran. Karena hatinya sudah kotor.
Hati kalau sudah kotor, sulit bisa menolak kemungkaran. Diajak kemungkaran itu tidak pernah mengatakan tidak, selalu akan iya. Nah, ujungnya adalah illa ma asyraba min hawa. Kecuali kata Rasulullah yang keempat adalah kalau hati sudah kotor itu hanya mengikuti hawa nafsu saja. Yang yang saya sudah pernah jelaskan bahwa ketika hidup ini hanya asik dengan kemungkaran, asik dengan hawa nafsu, maka eh, kita dianggap seperti binatang. Ya, saya ulangi ya, kalau hidup ini hanya asik dengan hawa nafsu, kita itu dianggapnya seperti binatang. Seluruh potensi yang melekat kemanusiaannya pada kita ini hilang. Ya, saya sudah pernah jelaskan soal ini ya, bahwa kata Allah dalam Al-Quran itu, eh, orang kalau sudah cenderung kepada dunia dan hanya larut mengikuti hawa nafsunya, maka dia seperti binatang. Ya, seperti binatang. Tidak fungsi akalnya, tidak fungsi penglihatannya, bukan fisik ya, tapi nilainya. Dan tidak berfungsi juga hatinya. Nah, itu kalau sudah kotor. Baik. Nah, teman-teman sekalian kembali bahwa jangan pernah merasa sok bersih, ya. Jangan pernah merasa sok suci, sehingga ketika kita merasa sok suci, kita tidak akan ada keseriusan untuk membersihkan hati kita. Bahkan membawa untuk membersihkan hati saja tidak akan mungkin. Kenapa? Karena sudah merasa bersih. Ya. Sok bersih gitu ya, sok suci gitu bahasanya. Atau misalnya ada dalam ayat Quran tuh pada surah An-Najm ayat 32. Di ujung ayat tuh Allah mengatakan begini. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca semua, Ustaz. Siap boleh di ujungnya aja. Ya. Maka janganlah kamu Ya. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. ya. Fala tuzakku anfusakum. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci. Huwa a'lamu bimanittaqa. Dia mengetahui tentang yang bertakwa. Jadi selama kita menganggap diri kita suci, bersih, ya sudah, maka tidak akan membawa kita untuk datang apa? Memohon ampun kepada Allah, membersihkan hati kita. Wong dirinya merasa suci. Apa yang harus dibersihkan? Nah, orang itu akan ada kesungguhan, ya, mujahadah dalam membersihkan hati di saat dia merasa hatinya kotor. Tapi kalau orang sudah merasa hatinya bersih, maka dia tidak akan ada keinginan untuk membersihkan hatinya. Nah, karena itu penting sekali kita memahami bahwa ya, hati kita ini kotor. Kita tidak bersih. Sehingga bersemangat kita untuk membersihkannya. Ada kesungguhan untuk membersihkannya. Walaupun saya belum jelaskan bagaimana cara membersihkan. Ini baru kaidah-kaidahnya. Ya, kaidah pertama bahwa hati kita berada di tangan Allah, yuk minta kepada Allah. Kaidah kedua, membersihkan hati itu harus mengikuti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah karena Rasulullah yang paling tahu caranya. Ya. Yang ketiga adalah harus ada kesungguhan. Nah, untuk melahirkan kesungguhan itu kita mesti merasa bahwa diri kita kotor. Nah, selama kita merasa dirinya bersih, ya, dirinya bersih dari kotoran hati, maka tidak akan pernah membawa kita untuk membersihkan hati karena sudah merasa hatinya bersih. Nah, itu ya, kesungguhan, menjadah wajadah. Siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan hasilnya. Ya, la yustata'al ilm birahatil jism. Ya, tanpa ada kesungguhan, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya. Baik, selanjutnya adalah bagian keempat. Bagaimana kaidah membersihkan hati yang keempat? Kata ulama, tazkiyatun nufus atau penyucian hati itu harus dilakukan dengan dua perkara, yaitu lahir dan batin. Ya, lahir dan batin.
Secara zahir kita bersih, secara batin kita bersih. Maka seorang muslim wajib berusaha membersihkan dirinya baik lahirnya maupun batinnya. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya secara lahir dan batin. Ya, saya ulangi ya, seorang muslim wajib berusaha untuk membersihkan dirinya baik secara lahir maupun batin. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang suka membersihkan dirinya secara lahir dan batin. Coba renungkan Quran pada surah 2 ayat 222. Surat 2 ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Surat Saya baca berapa? ujung tadi ya. Surat Surat berapa? 222. Surat berapa? Surat 2 Ustadz nih, 222. Ya, betul. Betul, Bun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah gangguan sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Nah, innallaha sesungguhnya Allah yuhibbut tawwabin mencintai orang-orang yang bertaubat. Taubat itu apa yang dibersihkan? Jiwa tak? Wa yuhibbul mutatahhirin dan orang-orang yang membersihkan dirinya, ya, menyucikan diri. Itu konteksnya fisik. Jadi tidak boleh Islam itu yang penting satu misalnya hati saya saja bersih. Lalu tidak peduli dengan fisik. Juga tidak boleh dalam Islam. Ya, oleh karena apa? Coba lihat ya. Allah misalnya menjelaskan kepada kita pada surat 7 ayat 31. Misalnya nih ya. Ya ibna gimana? Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid misalnya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Jadi kita ternyata tidak hanya nih membersihkan jiwa saja, maka fisik kita juga harus oke gitu ya. Artinya mandi lah gitu ya. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang bagus ketika kamu masuk dalam masjid itu. Jadi tidak boleh juga kita kotor gitu ya. Orang bilang yang penting hati saya bersih, tapi fisiknya kotor. Karena kotornya fisik itu kan membuat orang menjadi kotor hatinya. Orang lain yang menjadi kotor hatinya gara-gara kita. Ya. Jadi Islam itu juga concern dalam kebersihan fisik gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan bahwa penyucian itu harus dilakukan dengan dua perkara, lahir dan batin. Jadi tidak hanya batin saja, lahirnya juga, gitu. Maka disunahkan laki-laki misalnya setiap ke masjid memakai pakaian yang bagus dan wangi-wangian. Bahkan ada satu dialog antara seorang sahabat dengan Nabi itu begini. Ini dituturkan oleh Ibnu Mas'ud. Awalnya Nabi mengatakan begini. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibar. Tak akan masuk surga orang yang dalam hatinya itu tersimpan sombong. Walau sebiji dzarrah. Lalu ada seorang tanya, ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Bagaimana ya Rasulullah? Kalau ada orang senang berpakaian bagus dan beralas kaki yang bagus. Nabi mengatakan, kata Nabi ya, eh, innallaha jamal, innallaha jamil, yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah sangat mencintai keindahan. Jadi bahkan kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk berpakaian juga yang indah. Tidak hanya sekedar bersih karena Allah itu indah dan Allah mencintai keindahan. Nah, jadi teman-teman sekalian, membersihkan hati itu tidak cukup hanya
membersihkan diri itu tidak hanya cukup bersih hati, tapi bahwa fisik kita juga harus bersih. Ya. Bahkan ada dalam kitab Bulughul Maram tentang bab masjid. Nabi itu mengatakan, ya, kata Nabi, bangunlah masjid di kampung-kampung kalian dan bersihkan dan wangikan masjid itu. Bersih dan wangikan masjid itu. Nah, sekarang kalau kita melihat realitanya gimana pun. Banyak orang bangun masjid, tapi tidak bersih, ya, tidak wangi. Yang akibatnya hati kita jadi kotor. Kita suka nggerutu. Ya Allah, sholat sujud kok tidak enak banget ya. Apalagi kalau bunda-bunda yang biasa sholatnya pakai mukena dan tidak bawa mukena. Sholatnya di jalan gitu ya. Pinjem mukena. Gimana rasanya itu, Bun? Kalau tidak anu ya, tidak apa, tidak nafas ya. Ya, jadi Islam itu tidak hanya mengajarkan kita untuk bersih jiwa kita, fisik kita juga harus bersih karena kotornya fisik kita itu membuat orang jadi jiwanya kotor. Karena harus mohon maaf ya mencela dan seterusnya begitu. Makanya dalam konteks ini misalnya ada hadis pada bab wudhu saja. Rasulullah itu pernah mengatakan gini, "Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudhu." Seandainya tidak memberatkan kepada umatku, maka kuperintahkan dia untuk bersiwak pada setiap berwudu. Ya. Artinya Islam kan mencintai kita kebersihan. Coba kalau kita kotor secara fisik, bau mulut, dan itu membuat orang hatinya menjadi kotor gara-gara kita. Sholat subuh saja misalnya ya, ke masjid ya Pak ya. Kemudian tidak sikat gigi, Masya Allah. Giliran takbir kencang-kencang, mabuk kan di samping kita. Nah, itulah. Jadi bahwa Islam itu ngajarin kita, Innallaha sesungguhnya Allah yuhibbut tawabin, cinta kepada orang-orang yang bertaubat, artinya orang-orang yang bersih jiwanya, wa yuhibbul mutatahhirin, dan juga cinta kepada orang yang membersih fisiknya. Ya, jadi harus ada keseimbangan antara hati kita dan fisik kita. Jadi makanya dalam Islam itu motivasi untuk membersihkan fisik juga luar biasa. Selain tentu hati itu lebih utama gitu ya. Contoh yang paling sederhana bahwa Islam juga concern dalam kebersihan fisik. Misalnya dalam satu hadis di kitab Riyadhus Shalihin itu nomor 26 kalau tidak salah dari Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW at-tuhuru syatrul iman. Tahunya Bahkan ketik. bersih itu separuh dari iman. Bersih Tujuannya itu mana? separuh dari iman. Aku setting 2 toko alat Jadi bahwa kita ini diajarkan oleh Islam untuk membersihkan hati. Karena bersihnya hati kita itu separuh dari iman. Bersihnya fisik kita itu separuh dari iman. Nah, kalau begitu, maka yuk kaidah yang keempat dalam membersihkan hati itu harus simultan, ya, concern terhadap kedua-duanya. Bersih fisik juga bersih hati, gitu ya. Saya sampaikan satu ayat lagi, misalnya dalam surat Al-Muddathir, ayat keempat. Wa thiyabaka fatahhir. Silakan. Wa thiyabaka fatahhir. Surah Al-Mudaththir ayat keempat. Mudathir ayat 4. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan bersihkanlah pakaianmu. Nah, dan bersihkanlah pakaianmu. Nah, ini sepintas redaksinya untuk fisik. Ya, walaupun ulama berbeda pendapat dalam memahami kata thiyabak, thiyab ya, pakaian, dan bersihkanlah pakaianmu. Menurut Imam Mujahid rahimahullah yang sering saya jadikan referensi dalam kajian tafsir kita, bahwa yang dimaksud wa thiyabaka fatahhir, kata Mujahid rahimahullah, beliau mengatakan bersihkanlah jiwamu. Menurut Mujahid, pakaian di sini jiwamu. Karena ternyata banyak juga di dalam ayat yang lain Allah mengatakan sebaik-baik pakaian adalah ketakwaan. Nah, maka kata beliau adalah jiwa. Sebaik-baik pakaian adalah pakaian ketakwaan. Oleh karena itu, kata pakaian di sini menurut Mujahid adalah jiwa. Maka bersihkanlah jiwamu. Menurut
Qatadah rahimahullah yang juga sering saya sampaikan menjadi referensi dalam kajian tafsir, yang dimaksud wathiyabaka fatahhir, bersihkanlah jiwamu dari perbuatan maksiat. Kata Mujahid, kata Qatadah, bersihkanlah jiwamu dari perbuatan maksiat. Menurut Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, ini adalah tabi'in, beliau mengatakan kata wathiyabaka fatahhir, ya, pakaianmu engkau bersihkan, cuci dengan air. Berarti fisik kan? Kalau yang kedua, yang pertama tadi menurut Mujahid adalah jiwa, menurut Qatadah juga adalah jiwa, sedangkan menurut Muhammad bin Sirin adalah fisik, ya ansih. Bersihkan dengan air pakaianmu. Menurut Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi, Al-Hasan al-Basri rahimahumullah menafsirkan, hendaklah engkau membersihkan akhlakmu. Nah, berarti kedua fisik nih, ya. Fisik, ya, perilaku. Ya. Nah, artinya bahwa ayat kata wasiyabaka fatahhir dalam 4 pendapat tadi, Imam Mujahid, Qatadah, Muhammad bin Sirin, dan Hasan al-Basri, ya, menunjukkan bahwa makna dan bersihkanlah pakaianmu itu adalah fisik dan jiwa. Ya, bersih dari dosa, bersihkan jiwa, bersihkan pakaian dengan air, dan bersihnya akhlak. Ya, perilaku. Jadi kalau demikian, maka ayat ini mencakup keseluruhan, yaitu bahwa seorang muslim harus membersihkan dirinya, ya, secara lahir maupun batin. Membersihkan hatinya dari noda-noda seperti syirik, ya, kemudian perilaku, ya, perilaku, akhlak, dan juga fisik. Nah, maka karena itu membersihkan hati ini mesti utuh, simultan, ya, antara fisik dan jiwa. Ya, jadi bersih dari akhlak yang buruk, pakaiannya bersih dari pakaian yang kotor, kemudian juga jiwanya bersih dari noda-noda dosa. Gitu ya. Bersih dari noda-noda dosa. Baik, saya kalau boleh sedikit tambah ya. Kadang-kadang kita ini suka cuek dengan dosa. Ya, sangat cuek. Padahal dosa itu akan banyak pengaruh negatif pada diri kita. Secara personal maupun secara kolektif. Karena dosa itu ternyata, kenapa mesti dibersihkan jiwa dari dosa? Dosa itu dampak negatifnya tidak hanya pada personalitinya, pribadinya. Bahwa dosa itu juga berpengaruh kepada kehidupan sosial. Apa ya, Zak? Ya, coba deh misalnya ya, sedikit ya. Agar kita tahu bahwa perilaku dosa yang kita lakukan itu tidak cuma berpengaruh negatif pada pribadi kita, tapi juga berpengaruh negatif kepada sosial kita. Saya ingin sampaikan misalnya Quran surat, ini sering saya sampaikan. Surat ke-41 ayat, surat 30 ayat 41. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, jadi ayat ini menjelaskan bahwa kata Allah, sungguh telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Akibat apa? Akibat ulah tangan manusia. Berarti kan perkara dosa. Allah ingin merasakan sebagian kecil dari akibat kelakuan mereka. Jadi kelakuan dosa yang kita lakukan, ya, itu tidak hanya berdampak negatif pada personality kita, tapi juga berdampak negatif pada sosial kita, ya. Seperti homer, zina, judi, itu tidak hanya punya dampak negatif personality, tapi dampak negatifnya itu juga terjadi pada sosial kita. Ya. Artinya berdampak secara umum begitu.
Makanya kenapa adat kewajiban bagi kita, setiap melihat keburukan kita mesti ada ambil andil untuk mencegahnya keburukan itu. Bahkan sekalipun dengan paling yang terkecil, yaitu doa. Ya, kita tidak boleh apatis terhadap keburukan-keburukan yang terjadi. Karena ketika orang Islam itu apatis terhadap keburukan yang terjadi, berarti itu menandakan iman kita lemah dan kita tidak pernah merasakan lezatnya iman. Kalau kata orang-orang sekarang ini, Bang, ketika orang baiknya diam, maka keburukan akan merajalela. Ya. Saya kasih contoh beberapa sejarah dalam Quran misalnya. Kaum Ad itu karena berdosa kan? Betul nggak? Apa coba dosanya kaum Ad misalnya? Dan bagaimana nanti secara kolektif sosialnya dihancurkan oleh Allah. Coba bisa baca misalnya dalam surat Al-Haqqah. Al-Haqqah mal-Haqqah. Kadzabat Thamudu wa 'Adun bil qari'ah. Aduh, Ayat berapa, Ustaz? Ayat ayat 4 kalau nggak salah. ayat 4. Baik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Kaum Samud dan Ad telah mendustakan hari kiamat. Nah, kaum Samud dan kaum Ad itu mendustakan hari kiamat. Karena mereka itu kan canggih ya, membuat bangunan yang keren-keren gitu. Sehingga kesombongan itu muncul pada dirinya. Dia tidak mau menerima hukum-hukum Allah. Akibatnya apa yang terjadi coba? Kehancurannya kan kolektif kan? Seperti misalnya Allah katakan di dalam Al-Quran, wa amma adun fa ahliku birihin sarsarin atiyah. Kata Allah, adapun kaum Ad fa'ahliku maka dihancurkan mereka oleh Allah birihin dengan angin sorsarin yang dingin atiyah ya terus menerus sehingga mereka mati bergelimpangan kan seperti apa. Batang pohon kurma yang lapuk gitu ya karena itu yang mereka lakukan. Coba lihat lagi misalnya kaum apa itu kaum Samud. Ya, kaum Samud. Bagaimana Allah binasakan mereka? Karena mereka menentang hukum-hukum Allah. Mereka membuat kerusakan. Dengan apa? Dengan gempa dan petir yang sangat luar biasa. Pada Quran surat ke-7 ayat 78. Surat ke-7 ayat 78. Fa'akhadathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati berkelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Nah, itu kenapa terjadi? Karena faktor dosa tadi, kotoran-kotoran tadi. Jadi ada memang kotoran hati itu memang berdampak negatif sama diri kita, tapi juga itu berdampak negatif sosial. Fa'akhadathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jathimin. Lalu datanglah gempa menimpa mereka dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Makanya ada hadis mengatakan idza stahallat ummati khamsan fa'alaihimud dimar. Jika umat ini telah menghalalkan lima perkara ini sudah terbiasa dilakukan dalam sosial, maka mereka pasti akan diterpa kehancuran. Seperti apa? Minum khamr, zina dan seterusnya. Coba pahami lagi sejarah ya. Kenapa kaum Nabi Lut itu dibinasakan oleh Allah? Kenapa kaum Nabi Lut itu dibinasakan oleh Allah? Karena mereka melakukan perbuatan dosa. Bahkan perbuatan dosa kaum Nabi Lut itu belum pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya. Sehingga Allah hancurkan dan anehnya orang sekarang malah meniru-niru. Padahal sudah tahu sejarah itu. Contoh, surat 7 ayat 81. Walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas.
Masya Allah ya. Surat berapa tadi Bun? Surat ke-7 Surat 7 ayat 81. ayat 81. Ya kan? Bahkan nanti dikatakan apa Waluton dan Lut berkata idh qala ketika berkata liqaumihi kepada kaumnya atatuna al-fahisyah, mengapa kamu melakukan perbuatan keji, masa bakukum biha yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kamu minal alamin di muka bumi ini. Kemudian apa yang terjadi? Kehancuranlah buat mereka. Kehancuran buat mereka. Coba buka Quran surat 15 ya, ayat 73 sampai 74. Fa'akhadathumus sayhatu musyrikin, ya. Kemudian faja'alnaha 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit. Maka kami jungkir balikkan negeri itu dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Nah, fa'akhadathumus sayhah, dan mereka dibinasakan oleh Allah dengan suara yang keras mengguntur ya. Ketika matahari musyrikin itu matahari terbit. Pakai qaf ya, bukan pakai kaf. Faja'alnaha, dan kami jadikan aliha yang di atas, safilaha di bawah. Berarti dicukir balikan oleh Allah. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil, dan kami hujani mereka dengan batu terbuat dari tanah yang keras. Artinya apa? Bahwa dosa yang dilakukan itu tidak hanya berdampak negatif pada personalitinya, tapi berdampak negatif juga pada dunia sosialnya. Ya, karena itu ada hadis tadi yang saya katakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi wa hada adaful iman. Kalau engkau lihat kemungkaran, rubahlah dengan tanganmu, kekuatanmu. Ya. Kalau tidak mampu, maka bicara dengan lisanmu, menulis, mengajar, dan seterusnya. Kalau tidak bisa dengan hatimu, kau doakan, kau cukup tidak suka dengan perkara itu. Tapi kalau kita tidak ambil bagian dari itu, semua kekeliruan buat kita. Nah, kembali bahwa membersihkan hati itu harus simultan antara hati dan fisik kita. Fisik kita juga mesti bersih, ya, hati kita juga bersih-bersih. Jadi nggak bisa tuh ya, mohon maaf lahir batin, saya tidak ingin menyinggung siapapun. Misalnya, orang kan ada yang sering mengatakan, yang penting jiwa kita bersih. Akhirnya pakaiannya kumuh, bau, begitu ya. Nah, itu juga tidak benar. Ya, bayangkan, mohon maaf ya, pakai baju kumuh, kemudian sorbanan kumuh, begitu. Islam itu nggak nyuruh kita yang mahal. Kita disuruh hanya sesuai dengan kemampuan kita. Tapi bahwa bersih itu niscaya. Ya, at-tuhur syatrul iman. Bersih itu separuh dari iman. Tidak boleh hidup kita kumuh, jorok gitu. Ya, tidak boleh dalam Islam. Nah, karena itu, ayo dalam membersihkan hati ini harus antara fisik ya dan jiwa itu bersamaan. Bersihkan jiwa kita dan juga bersihkan fisik kita. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah cinta dengan orang-orang yang bertaubat, yang jiwanya bersih, wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang-orang yang membersihkan dirinya secara fisik, jiwa dan fisik. Ya, wa thiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu, bersihkan jiwamu dari dosa, bersihkan dari akhlak yang buruk ya, dan bersihkan dari sifat-sifat seperti syirik dan seterusnya. Nah, ini dua bab ya. Insyaallah besok bab kelima dan keenam ya. Mungkin bisa selesai ini 7, 8 sampai nomor ke-9 sepertinya. Nomor 8. Ya, insyaallah mudah-mudahan minggu depan selesai semua, baru kemudian kita bicara tentang bagaimana membersihkannya. Insyaallah. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustadz. Kita sudah mempelajari tambahan mengenai kaidah mensucikan jiwa. Baiklah, mungkin untuk memperjelas apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz ataupun ada hal yang lain, saya buka sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Dan ini sepertinya ada pertanyaan melalui chat.
Saya bacakan dulu Ustadz dari Pak Janevi. Izin Ustadz, bagaimana membedakan antara pengaruh dosa dengan kurangnya ilmu? Contoh ada pengurus masjid yang menghalangi majelis ilmu dengan narasumber yang berasal dari Universitas Islam Madinah dan sebagainya, dan membatasi narasumber hanya boleh dari pesantren-pesantren tertentu gitu Ustadz. Saya nggak bisa jawab ya, Pak. Gini, pelan-pelan ya. Eh, Kenapa ini ya, tolong diterima dengan bijak apa yang saya sampaikan agar tidak menimbulkan eh, kejelekan. Yang pertama begini, coba belajar menerima agama itu dengan hati, bukan dengan kebanggaan kelompok. Saya ulangi ya, jangan menerima kebenaran itu dengan fanatisme kelompok, tapi terimalah dengan dalil. Nah, karena biasanya kalau sudah bicara kelompok, itu kehilangan objektivitas. Saya ingin sampaikan, masing-masing kelompok itu biasanya hanya bangga dengan kelompoknya sendiri saja. Buka surat 30 ayat 31. Ya. Eh, di dalam Islam itu dikatakan, di dalam Al-Quran surat 30 ayat 31, bisa ditampilkan, munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Kemudian, Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. minal ladzina, dari orang-orang farraqu dinahum, yang memecah belah agama. Wa kanu syi'a, tiap menjadi beberapa golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan masing-masing golongan itu bangga terhadap dirinya. Maka dia mengkotak, namanya itu, mengkotak-kotak agama. Ya, mengkotak-kotak agama. Ini boleh, ini tidak boleh. Ayo deh belajar membuka baju dalam bicara soal agama. Maksudnya membuka baju, buka sekat-sekat kelompok. Bicarakanlah dengan dalil yang benar, gitu ya. Baik, saya ungkapkan satu lagi. Misalnya dalam Quran surat 23, Al-Mu'minun ayat 52 sampai 53. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Fadharhum fi ghamratihim hatta hin. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan sungguh, agama Tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Maka Coba. biar Ya, maka silakan. biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai waktu yang ditentukan. Itukah yang kita tunggu? Sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, yaitu agama yang satu. Dan aku adalah Robmu, maka bertakwalah kepadaku, kata Allah, agar dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh setan itu sebagai cobaan bagi orang-orang yang ada dalam hatinya. Dan sungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar gini, fataqatta'u amrahum, lalu mereka memecah belah urusan mereka, bainahum, di antara mereka. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan masing-masing kelompok itu bangga dengan kelompoknya. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatan sampai waktu. Nah, jadi tolong direnungkan baik-baik. Bicara agama itu tidak bicara dari mana, tapi bicara dalil. Ini Al-Quran, ini hadis, ini lo pendapat ulamanya begini. Kan jelas ya. Kenapa sih mesti, oh, yang alumni ini nggak boleh, alumni ini nggak boleh, gitu ya.
saya juga mendapat perlakuan itu, ya, tapi saya tidak ada masalah, ya orang tidak mau gitu ya. Tapi bahwa kita sebagai pengurus, emang ada apa dengan kami yang lulusan Timur Tengah? Ada persoalan apakah gitu ya? Baik, coba apa ya? Ya sudah sampai situ aja deh. Biar kita tidak terlalu jauh bahwa kita bangga terhadap kelompok itu jangan ya. Apalagi agama ini dipahami berdasarkan ya kira-kira lah gitu ya. Kira-kira ya kayaknya benar, ya kayaknya oke. Ini kan kacau nanti agama kalau sudah demikian. Nah, jadi kembali yang bertanya tadi, Bapak Ibu, apa kaitannya dengan ilmu? Ya, ilmu itu menjadi penting. Ya, sangat amat penting. Petunjuk itu didapati karena ilmu. Karena kebodohan kita, ya, kita tidak tahu, maka terjadilah hal-hal tadi. Ya, melarang ini, lulusan ini, yang boleh hanya lulusan pesantren. Memang apakah teman-teman ya kita nih yang sekolah di Timur Tengah nggak pesantren? Ya pesantren lah. Tidak pesantren tidak bisa sekolah di Timur Tengah. Oleh karena kita tidak bisa bahasa Arab nanti kan. Ya, ya artinya gini, ayo bukalah baju kita ketika kita bicara soal agama ya pakailah dalil Al-Quran, hadis ini loh. Nah itu sebenarnya kotoran hati, kedengkian lah ya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Bu Estu. Ustadz izin bertanya, dalam sebuah hadis dinyatakan ada tiga cara yang dapat dilakukan saat melihat kemungkaran, yaitu dengan tangan jika kuasa, dengan lisan atau hati, merupakan selemah-lemahnya iman. Mohon penjelasan apa maksud yang selemah-lemahnya iman. Terima kasih. Gini kan, di dalam ambil bagian dalam menegakkan kebenaran dan melakukan kebenaran itu mesti maksimal kan. Maksimal itu. Apa yang maksimal? Satu dengan kekuatan. Berarti kan umat Islam harus punya kekuatan. Makanya saya bilang, yuk jadi rektor. Maka kebijakannya kan bisa dibuat. Yuk jadi gubernur, yuk jadi bupati, yuk jadi presiden. Tapi tujuannya akhirat. Untuk menegakkan kebenaran agar punya kemampuan itu. Ya, bayangkan kalau umat Islamnya nggak ada yang mau jadi pemimpin. Ya, cuma menjadi objek. Ya, objek repot nanti cuma teriak-teriak. Tapi yuk jadi nanti presidennya sopo gitu Bu Nani ngono loh. Menterinya sopo ya. eh, Bu Indah gitu misalnya ya. Ya kan punya punya kebijakan tapi orientasinya tutup duniawi. Orientasinya akhirat, ngono loh. Jadi kan keren. Maka kita bisa ambil andil dengan kekuatan kita. Paling tidak bisa kebijakannya itu kita yang buat gitu loh. Ya, jangan kita, misalnya Bu Nani yang buat pegang kebijakannya gitu dan seterusnya Bu Nita gitu misalnya kan gitu ya. Kan keren itu. Pak. Menteri agamanya sopo gitu. Baik. Yang kedua dengan lisan. Nah, kalau gak punya kekuatan maka harus ada yang menjadi ulama, penulis, ya jurnalis dan seterusnya sehingga dia bisa menyebarkan kebenaran dengan lisan-lisan dan tulisannya. Jadi dosen lah. Jadi dosen itu kan keren, banyak apa mengkader gitu loh. Mengkader orang. Nah, makanya jangan hanya dia bisa ahli di bidang dia saja, tidak, tapi ahli di bidang dia dan dia bisa memberikan keahliannya itu untuk maslahat umat. Gitu. Hidden kurikulum lah gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah ya kalau kita tidak mampu punya kekuatan karena kita tidak cukup punya kekuatan untuk membuat kebijakan dan kemudian kita tidak juga bisa menulis dan bicara, maka ya dengan doa itu yang paling lemah. Nah, tinggal kita mau ambil bagian yang mana. Kalau Islam kan nyuruhnya ambil bagian itu yang maksimal gitu. Tapi nek Allah takdirkan kita gak iso, ya wes. Paling enggak selemah-lemahnya iman yaitu dengan tidak suka dan doakan ya Allah semoga gitu. Allah alam. Semoga cukup jelas Bu Estu. Silakan Buki di belakangnya Bu Estu kalau ada yang ingin bertanya eh, bisa melalui chat atau bisa langsung membuka mikrofon. Silakan. Kita baru 5:35 mungkin ada sekitar 10 menitan kita untuk bisa berdiskusi. Mungkin Baik. tidak
selalu harus terkait dengan apa yang disampaikan Ustadz. Mungkin ada hal lain yang ingin ditanyakan, kami juga persilahkan. Nek iso jawab, nek gak iso. Oke, Ustadz, mungkin tambahan dari saya nih, Ustadz. Eh, Kalau musim hujan ini kan biasanya banyak bencana, Ustadz. Ada banjir, ada tanah longsor, dan segala macam. Nah, ini untuk membedakan bahwa itu karena apa namanya fenomena alam atau karena dosa dari masyarakat sekitar itu bagaimana, Ustadz? Atau kita mengambil hikmahnya seperti apa melihat situasi seperti itu, Ustadz? Gini, Pak, ini kan sudah terjadi ya, Pak ya. Kalau sudah terjadi tidak ada cara lain. Kita bertaubat, ya kita bantu. Yang belum terjadi, ayo jangan kita lakukan. Kalau saya nanti mengatakan ini, karena itu ada kesakit hatian. Tapi saya mau katakan begini. Allah sudah bilang kan dalam Quran, la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Janganlah kau buat kerusakan di muka bumi ini. Ya. Tapi mereka menjawab, enggak, kami ini membangun. Jadi kalau gitu, alam ini duduk dirusak. Jangan dirusak. Dengan dalih membangun. Karena itu setiap membangun, ya dong perhatikan betul-betul. Bukankah aturannya sudah keren, amdalnya gimana? Ini merusak lingkungan apa enggak? Nah, nanti giliran sudah terjadi kayak gini repot. Kalau kita ngomong begitu nanti kita disalahkan. Gitu loh. Kalau kita nggak ngomong gitu, nggak mau sadar-sadar. Jadi bagaimana ini terjadinya? Dua-duanya kayaknya, Pak. Ya bisa karena faktor alam, oke. Tapi juga karena kita ngerusak. Faktor dosa kita ini ngerusak. Coba membangun ini, membangun itu nggak peduli lingkungan. Amdal nggak di, aduh tembak-tembaknya saja caranya itu sekarang. Yang penting dapat izin itu. Kan kacau. Kalau lihat undang-undangnya keren banget, Pak. Bagaimana membangun keseimbangan ini. Coba dikeruknya kekayaan alam itu. Tanpa ada, aduh, saya tidak paham deh sudah. Ana lihat ke Madura, Pak, ke tempat Ana, Pak. Kenapa jadi kayak begini nih ya? Kok nggak ada? Ya sudahlah. Ya itulah, Pak. Kerakusan terhadap dunia membuat kerusakan. Seperti yang terjadi hari ini di Sudan. Tidakkah cukup itu jadi pelajaran? Nah, baik. Moga Allah membimbing kita semua. Dan Allah menjaga bangsa yang kita cintai ini. Dan menjaga dunia ini. Amin. Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan dari majelis, kami persilahkan. Bu Nani mungkin? Oh, ini Pak Yanefri ada yang mau ditanyakan langsung? Silahkan, Pak. Saya usul nih Mas Sigit, kalau boleh start nanti ada waktu pembahasan mungkin satu kali pertemuan Ustadz tentang yang tadi Ustadz jelaskan. Jadi apa namanya setiap orang kan mengatakan jangan mau bicara-bicara tentang Al-Quran dan Sunnah. Kita juga Al-Quran dan Sunnah. Kita juga Al-Quran dan hadis kok gitu. Tapi kenapa bisa beda-beda ya Ustadz ya? Kalau misalnya bisa satu waktu nanti Ustadz topiknya tentang itu Ustaz. Artinya semua orang mengaku saya juga Al-Quran dan hadis. Yang lain juga Al-Quran dan hadis. Teman saya juga Al-Quran dan hadis. Tapi beda-beda Ustaz. Itu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. silakan Ustaz. Klaim klaim Quran hadis itu diklaim semua orang. Tapi kan kita bisa lihat apakah yang disampaikan ada dalil atau tidak. Yang mengatakan begini juga Quran hadis tuh, Pak. Malaikat bisa memadamkan api, Pak. Api seseorang bisa memadamkan api neraka. Dia juga mengklaim Quran hadis ya. Terus kemudian karena terganggu bisa menghentikan malaikat mungkar nakir bertanya kepada kuburan sebelah. Mengklaimnya Quran, tapi tidak ada dalilnya. Nah, sederhana saja lah. Kita ini kan orang-orang yang akademis semua nih. Kalau katakan Anda Quran hadis, coba mana dalilnya, mana dalilnya. Kan sederhana sebenarnya. Gitu kan. Nah, nanti mungkin betul apa yang disampaikan Pak Yanefri itu penting.
Dan bahkan juga penting dibahas, Pak. Kenapa orang jauh dari Quran dan hadis? Atau kapan-kapan satu sesi, kenapa kita jauh dari Quran dan hadis? Ya. Mungkin gitu ya, Pak ya, Nefri ya. Dan klaim-klaim Quran hadis ini juga penting. Untuk diberikan pemahaman agar tidak keliru, karena Rasulullah itu pernah berpesan, taraktu fikum amrain in tamassaktum bi hadis. Allahu a'lam. Oke. Pak. Ya. Ya mungkin juga hadis kan pernah mengatakan bahwa perpecahan itu satu keniscayaan Ustaz yang Nabi menyampaikan akan ada 73 golongan dan sebagainya Ustaz. Nggak ada Pak hadisnya bilang perpecahan adalah keniscayaan, enggak. Oh, nggak Umat. maksudnya akan ada 73 golongan Ustaz. Yang maksudnya kan Ya kalau akan Nabi berpecah. kasih tahu nanti akan terjadi kehancuran, bukan berarti kita harus hancur kan. Oke. Nah, artinya Nabi kasih tahu itu agar kau hati-hati kan, gitu maksudnya kan. Oke. Nih orang sekarang lucu, ini dikasih tahu kehancuran. Ya wes, memang akan terjadi gini. Loh kok aneh? Nabi kasih tahu tuh agar hati-hati, ngono loh. Dan Nabi memberi jalan keluar. Oke, siap. Wallahu a'lam. Iya. Makasih Ustaz, dan sepertinya kita sudah sampai di ujung waktu eh, pada pekan hari ini. Kita sampaikan terima kasih pada Ustadz yang sudah menyediakan waktu dan juga memberikan ilmunya pada kita. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kaidah-kaidah mensucikan jiwa di pekan depan sehingga kita bisa selesaikan kaidah-kaidah tersebut. Baiklah, kami sampaikan terima kasih sekali lagi pada Ustadz dan juga pada Mbak Nani yang sudah menyiapkan Zoom dan membacakan terjemahan. Dan juga nanti insya Allah Mbak Dasa akan segera menerbitkan rangkuman untuk kita semua. Baiklah, kita tutup kajian kita pada pekan ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam. Biasa, Terima kasih Eko. Ustaz. Jazakallahu Terima khairan. kasih Ustaz. Eko ada Terima kuis nggak kasih. nih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima semuanya. kasih Assalamualaikum. semuanya. Sama-sama. Yuk. Pamit. Izin pamit Oh ya. iya, yuk Pamit makasih. ya. Yuk, sampai ketemu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Izin teman-teman. Syukran, jazakumullah khair. Terima kasih, Assalamualaikum. Rani. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.